dividennya yang paling menarik yang mana kakak gitu. Jadi sebenarnya banking itu sekarang selain dari valuasinya udah murah, growth-nya bagus, dividennya ini paling bagus sekarang Himbara justru ya. Nah kalau teman-teman lihat ya secara dividen yieldnya gitu ya, Bank Mandiri itu sekarang itu sekitar 11,55%. Padahal median industrinya ya secara sektoral perbankan itu cuma sekitar 6,5%. Berarti ini udah di atas rata-rata median industri. Welcome back to Fundamental Core. Balik lagi sama aku Susi Setiawati. Siapa yang udah nunggu review perbankan? Nah teman-teman harus tahu nih, saham-saham perbankan akhir-akhir ini ura-ura banget ya. Karena kayak BBCA, BBRI, BMRI, BBNI itu dari bottomnya tuh kenaikannya udah lumayan banget, 20%-an lebih loh. Teman-teman kalau yang join di komunitas harusnya dapat di bottom. Karena pas banget momennya ya, 1 hari sebelum bottom itu aku sempat mention perbankan ya, karena valuasinya udah murah. Kemudian dari sisi kinerjanya masih oke, apalagi kredit perbankan juga per Juni masih tumbuh 12% ya dari data OJK. Jadi gak mungkin kalau gak naik gitu kan. Nah sekarang aku mau review 3 perbankan yang udah rilis kinerja keuangan. Untuk yang satu ini belum ya, ini lagi ngaret, gak tahu nih kenapa yang ngaret ya. Yang udah rilis itu untuk top big bank ya, atau yang likuiditasnya cukup besar ya, itu Bank Mandiri, BCA, sama BNI. Nah untuk BRI ini belum rilis, tapi nanti aku mau kasih proyeksinya ke teman-teman juga. Nah yang pertama itu kita cek dari Bank Mandiri dulu kali ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini nanti teman-teman bisa lihat ya di tabelnya ya. Nanti aku buatkan tabelnya. Jadi di sini ada perbandingan dari Bank Mandiri, BCA, sama BNI yang udah rilis di semester 1 2026. Nah kalau Bank Mandiri sendiri dari pendapatan bunga bersihnya itu naik sekitar 8%. Sayangnya untuk Bank BCA ya yang swasta justru turun 0,5% ya, jadi 42,4 triliun. Untuk BNI-nya ini naiknya kencang ya, 14% ya, sampai 22,28 triliun. Tapi kalau non bunga bersihnya ini kompak semuanya naik. Bank Mandiri naik 14%, BCA naik 11%, BNI naik 11,3%. Nah laba bersihnya yang paling bagus ini memang jagoanku nih ya, Bank Mandiri naik 24% atau 30,4 triliun. Bank BCA cuma 1,7% ya, tapi masih tetap growth ya, walaupun sekarang growthnya udah ya rada-rada lemah gitu ya. Kemudian Bank BNI 6,5%. Kemudian kalau kita lihat dari penyaluran kredit, siapa yang paling top chart nih dalam menyalurkan kredit? Kalau kita lihat dari 3 top big bank ini, ternyata yang paling moncer itu adalah justru Bank BNI sampai 24% kenaikannya. Kemudian Bank BCA 8%, Bank Mandiri 19,9%. Nah, yang berhasil mengumpulkan dana pihak ketiga yang paling banyak ternyata juga Bank BNI sebesar 22,3% kenaikannya atau sampai 1.100 triliun. Untuk BCA 7,9%, 1.284 triliun, Bank Mandiri 17,1% atau kita 1.710 triliun. Nah kemudian kalau kita lihat dari dana murah ya atau casanya dari 3 bank ini, sayangnya Bank Mandiri turun 7,4%, cuma 1.219 triliun, BCA naik 10%, BNI naik 11%. Untuk total asetnya tiga-tiganya kompak ya mencatatkan kenaikan, tapi paling tinggi nih rata-rata kalau kita lihat semester 1 ternyata paling bagus itu sebenarnya BNI ya. Ini total asetnya 21,6%, BCA 10,4%, Bank Mandiri 19,1%. Nah tapi menariknya dari kredit macet nih ya, biasa yang suka nunggak pajak. Siapa ya kalian yang suka nunggak pajak nih ya? Ya tolong cepat selesaikan biar NPL perbankan nih bagus-bagus. Karena yang paling bagus itu dari NPL yang non-performing loan atau kredit macetnya itu ternyata Bank Mandiri, karena di bawah 1%, 0,98% doang. Untuk Bank BCA 1,9%, hampir 2% ya. BNI juga hampir 2%, 1,93%. Cuma memang kemarin yang cukup jelek itu adalah Bank BRI, itu hampir 3% gitu ya. Kemudian net interest marginnya, cuman Bank Mandiri itu yang kuartal 1 ya, yang semester 1 belum rilis. Untuk net interest marginnya itu ya yang paling bagus itu BCA 5,3%, Bank Mandiri 4,37%, dan di sini BNI 3,55%. Jadi kalau teman-teman lihat nih dari 3 big bank ini ya, kalau kita lihat secara growth ya itu sebenarnya yang bagus ya. Kita ngomong dari pertumbuhan kinerja ya, performa itu sebenarnya Bank Mandiri. Karena dari sisi laba bersihnya tadi naik 24% gitu ya. Dari
nyerap dana pihak ketiga itu juga naiknya sekitar 17%. Penyaluran kreditnya memang tidak sebesar BNI tapi lumayan sampai 19% gitu ya. Kemudian dari total asetnya kenaikannya juga 19%. Dan yang paling menarik sebenarnya kalau kita lihat perbankan itu adalah kredit macet ya. Kredit macetnya yang di bawah 1% itu sekarang Bank Mandiri. Kayaknya sebelumnya itu sempat Bank BNI, tapi sekarang BNI udah di atas 1%, sekarang justru Bank Mandiri loh yang di bawah 1%, cuma 0,98% aja. Nah, tadi kan BRI belum disebut. Jadi memang BRI itu belum rilis ya kinerja keuangan di kuartal 2 2026. Tapi aku di sini mau bikin proyeksi kira-kira laba bersih Bank BRI ya di semester 1. Jadi teman-teman kalau lihat nih tabelnya ya, proyeksi untuk laba bersih Bank only ya sekitar 26,59 triliun, laba bersih konsolidasinya sekitar 28,97 triliun. Atau kalau laba bersih Bank only-nya itu kira-kira kenaikannya sekitar 7,25%, kalau secara konsolidasi itu sekitar 10%. Ya kurang lebih nggak jauh-jauh lah ya dari pertumbuhan BNI BCA gitu ya. Cuman kalau kita sandingkan dengan proyeksi ini dengan Bank Mandiri, tentu Bank Mandiri tetap lebih unggul karena kenaikan labanya kan 24%. Tapi ini masih proyeksi ya, kita nanti akan tunggu hasil finalnya dari Bank BRI. Nah kemudian pertanyaannya, yang mana yang paling murah gitu kan, bingung dong. Nih duit gak banyak, beli 4-4-nya. Ya kalau aku sih better beli 4-4-nya aja karena semuanya sebenarnya murah. Karena kalau teman-teman lihat ya, secara price book value Bank Mandiri itu cuma 1,37. Kemudian BBCA dulu tuh sempat 5 loh, sekarang cuma 2,89. BNI paling murah lagi di bawah 1, 0,83. Kemudian BBRI itu cuma 1,4 ini tapi per kuartal 1 ya, karena semester 1-nya belum rilis atau kuartal 2-nya belum rilis. Secara price earning ratio atau sektoralnya ini TTM ya, Bank Mandiri itu 6,25, BBCA sekitar 13 ya, dia memang biasanya lebih mahal ya dibandingkan dengan bank himbara lainnya. BNI 6,5, BRI 8,08 ini per kuartal 1 untuk BRI. Untuk BCA, Mandiri, BNI itu per semester 1. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat, bank itu sebenarnya sekarang tuh murah-murah semua. Paling murah memang dari dulu itu BNI ya, karena dia selalu PBV-nya tuh di bawah 1. Nah sekarang pertanyaannya, dividennya yang paling menarik yang mana kakak gitu. Jadi sebenarnya banking itu sekarang selain dari valuasinya udah murah, growth-nya bagus, dividennya ini paling bagus sekarang himbara justru ya. Nah kalau teman-teman lihat ya, secara dividen yield-nya gitu ya, Bank Mandiri itu sekarang itu sekitar 11,55%. Padahal median industrinya ya secara sektoral perbankan itu cuma sekitar 6,5%. Berarti ini udah di atas rata-rata median industri. Kemudian BCA itu memang selalu stabil ya di 5,6%, pokoknya sekitar 5%-an. Memang di bawah median dari rata-rata industrinya. Nah, BNI sekarang udah 9,7% ya, di atas rata-rata median industri atau 6,5%. BRI lebih gila lagi, sekarang udah mirip-mirip kayak Bank Mandiri ya. Jadi himbaratnya paling gede itu sekarang Bank Mandiri sama Bank BRI. BRI itu sekarang 11,13%, sudah di atas rata-rata median industrinya di 6,5%. Jadi kalau kita ngomong yield yang paling bagus itu memang Bank Mandiri sama BRI. Cuma karena BRI ini belum rilis kinerja keuangan ya, jadi kita belum tahu performnya. Tapi kalau dari proyeksi tadi, laba konsolnya masih tumbuh kisaran 10%. Berarti ya memang di bawahnya Bank Mandiri ya, karena Bank Mandiri tadi sekitar 24%. Jadi kalau kita suruh milih nih, BRI, Mandiri, BCA, BNI, tergantung masing-masing. Kalau teman-teman sukanya growth-nya itu yang paling bagus ya tadi, itu adanya di Bank Mandiri. Tapi kalau cari yang dari sisi kredit macetnya ya, kredit macetnya tetap yang paling bagus tetap Mandiri tadi ya, karena di bawah 1%. Tapi kalau ngomongin valuasi ya, valuasi yang paling murah tadi adalah BNI gitu ya. Kemudian baru disusul Bank Mandiri sama BRI. Nah sekarang kalau kita ngomongin dividen, yang mana nih kakak Susi dividen yang paling bagus gitu ya kan. Nah teman-teman kalau kita lihat nih sekarang tuh bank-bank himbara ya, karena sekarang udah ada kontribusi ke Danantara, jadi tuh dividen yieldnya itu sengaja digedein biar pemerintah dapatnya banyak gitu ya kan. Nah kalau untuk bank himbara memang yang paling gede itu adalah Bank Mandiri sama Bank BRI ya, karena mereka berdua itu sekitar 11,5%. Kalau Bank BNI itu sekitar 9,7%, Bank BCA tuh dari dulu lumayan stabil
stabil ya di 5%-an. Cuman kalau kita lihat dari median industrinya perbankan itu biasanya rata-rata ya yieldnya itu 6,55%. Jadi kalau yang di atas median industri itu udah pasti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI ya, karena BNI itu 9,7%, Bank Mandiri, BRI tadi 11,5%, tapi kalau Bank BCA masih 5,6%, jadi di bawah median rata-rata industri dari perbankan di 6,5%. Nah, kalau teman-teman lihat ya sebenarnya kan kita mau milih kalau yang cocoknya capital gain yang mana. Sebenarnya semua secara capital gain udah bagus ya, karena kemarin kan benar-benar aku sempat mention perbankan itu benar-benar 1 hari sebelum bottom. Jadi harusnya kenaikannya kurang lebih ya maybe kisaran udah 15% sampai 20% gitu ya, karena Bank BCA itu dari 4.800 gitu ya. Kemudian Bank BR itu dari 2000-an, belum Bank Mandiri. Jadi harusnya overall performnya harusnya udah oke. Jadi perbankan ini menurut aku cocoknya kalau kita ngomongin capital gain itu semuanya harusnya udah dapat. Tapi kalau ngomongin dividen yang paling besar kalau teman-teman membuat simpen jangka panjang dan ngarepin dividen, yaitu adalah tadi yang paling gede Bank Mandiri sama Bank BRI. Tapi Bank BRI tinggal tunggu aja hasil kinerja keuangannya di semester 1 2026. Tapi tadi kalau dari proyeksi masih bagus ya, kenaikannya kurang lebih di 10% laba bersihnya, tapi memang tidak seperform Bank Mandiri. Nah teman-teman kalau mau tahu nih, tadi kayak dapat bisikan, dapat rekomendasi yang benar-benar pas momentumnya gitu ya. Nah teman-teman bisa join di komunitas cuan. Jadi aku ada kasih insight saham di sana juga, kemudian detail dengan analisanya ya. Jadi bukan cuma rekomendasi enggak, tapi pembelajarannya, analisanya detail ada di grup gitu ya. Teman-teman juga bisa dapat free class ya untuk fundamental dan juga teknikal setiap bulannya. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan gitu ya. Kok saya ya terlalu formal gitu ya yang bisa aku sampaikan di segmen Fundit hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join tadi ya, aku udah share juga, dan jangan lupa untuk dianalisa oleh Salam Cuan.